Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Rizwan, NIM C0222319 dari kelas akuntansi F. Sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Yang pertama itu definisi PKSP atau pengukuran kinerja sektor publik. Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial. Kemudian manfaat PKSP. Manfaat yang pertama yaitu memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindak korektif untuk memperbaiki kinerja. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati. Yang keempat, sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi. Yang kelima, membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. Yang keenam, membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. Yang ketujuh, memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara objektif. Kemudian tahapan dari PKSP. Tahapan yang pertama yaitu penetapan tujuan. Menetapkan tujuan dan sasaran yang spesifik dan terukur untuk sektor publik yang bersangkutan. Tahapan yang kedua yaitu mengembangkan indikator kinerja. Membuat indikator kinerja yang relevan dan terukur untuk setiap tujuan yang telah ditetapkan. Tahapan yang ketiga yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data yang diperlukan untuk mengukur kinerja sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Tahapan yang keempat yaitu analisis data. Menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mengevaluasi pencapaian tujuan dan kinerja sektor publik. Tahapan yang kelima yaitu pemantauan dan evaluasi. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap kinerja sektor publik serta mengevaluasi pencapaian tujuan untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan atau penyesuaian. Tahapan yang keenam yaitu pelaporan kinerja. Melaporkan hasil pengukuran kinerja kepada pemangku kepentingan terkait, baik itu masyarakat umum maupun pihak-pihak internal yang terlibat dalam manajemen sektor publik. Tahapan yang terakhir itu peningkatan kinerja. Menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kinerja sektor publik melalui perbaikan proses, kebijakan atau strategi yang ditetapkan. Selanjutnya, informasi untuk pengukuran kinerja. Ada dua informasi. Yang pertama itu informasi finansial, yang kedua informasi non-finansial. Informasi finansial yaitu penilaian laporan finansial diukur berdasarkan anggaran yang dibuat serta dilakukan dengan menganalisis varians antara kinerja aktual dengan anggaran yang dibuat. Informasi non-finansial yaitu menggunakan teknik pengukuran kinerja balance scorecard. Jenis informasi yang dapat dinyatakan dalam bentuk variabel kunci yang memiliki karakteristik. Pertama, menjelaskan faktor keberhasilan dan kegagalan organisasi. Kedua, mudah berubah dalam waktu yang cepat. Ketiga, perubahannya tidak dapat diprediksi. Keempat, perlu segera mengambil tindakan jika terjadi perubahan. Yang kelima, dapat diukur secara langsung maupun melalui ukuran. Selanjutnya, value for money. Value for money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Selanjutnya, apa itu sasaran strategi, indikator, dan target kinerja? Pertama, sasaran strategi. Sasaran strategi adalah visi atau tujuan yang digunakan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian indikator. Indikator adalah metrik yang digunakan untuk mengukur kinerja organisasi pemerintah terhadap sasaran strategi. Kemudian target kinerja. Target
target kinerja adalah nilai tertentu yang digunakan untuk dimencantikannya oleh indikator. Baik, itulah sedikit pemaparan materi dari saya mengenai pengukuran kinerja sektor publik. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.